masalah hidup di tangan Allah, dari jodoh dan semuanya tadi, rezeki dan orang bunuh diri itu. Kalau hewan dan yang selain gini, kalau manusia itu makhluk kemungkinan, kalau selain manusia itu makhluk kepastian, ya. Nah, kalau kemungkinan berarti ada pembagian tugas antar pelakunya, yang gitu. Bahkan yang pasti saja seperti binatang bisa dibunuh manusia, ya. Artinya dia mendapat kepastian tidak hanya dari Allah tapi juga dari manusia. Gitu. Apalagi manusia yang hanya kemungkinan, maka kamu sama Allah bekerja sama menentukan hidupmu. Jadi gue bunuh diri keputusanmu, gitu, keputusanmu. Jadi orang pun Allah menentukan kamu bunuh diri, Allah tahu besok-besok kamu bunuh diri, tahu. Tapi tidak lantas dia mengurus, aku ciptakan engkau untuk bunuh diri, ora. Pas aku ya ora. Sopo sing arep bunuh diri sapa iki? Ayo, yo, Allah itu berbagi sama kita, ya. Allah kasih beras, Allah kasih padi, kita bikin nasi, kan gitu kan. Allah kasih tela, kita bikin geduk, kan gitu kan. Keputusan ke geduk kan kita, gitu kan. Nah, itu sebenarnya tidak ada kepastian, dalam arti kamu harus menikmati itu sebagai kemesraan dialektik kamu dengan Allah. Yuk, hidup itu goni, tidak hanya koti. Yang koti itu kamu adalah kamu sekarang ini adalah kot itu artinya default. Tapi kamu mau apa itu goni. Nah, apakah di situ kamu itu disuruh Allah, diizinkan Allah, didorong Allah, diperintah Allah, ataukah dibiarkan Allah? Ada 5 kemungkinan, kamu harus cari. Jadi kalau kejadian 1, memang Allah memerintahkan, 1. Nomor 2, itu idemu sendiri tapi Allah mengizinkan, Allah cuma mengizinkan. Nomor 3, idemu dan tetap terjadi dan Allah membiarkan kamu melakukan itu, tidak berarti mengizinkan, membiarkan gitu ya. Ben kono sakar kalbu gitu. Nomor 4, istidraj. Kowe dibombong fi qulubihim maradun fazadahum maradun. Nek kowe atimu penyakitan ora gelem mari, Allah nambahi penyakitnya. Nah, ada orang bunuh diri dibiarkan sama Allah atau malah dibombong oleh Allah karena dia tidak mau sembuh. Nah, Anda harus mengerti dirimu. Anda pada posisi yang mana? Gue gitu diperintah Allah, apa gue gitu dibiarkan Allah, diizinkan Allah, dibombong Allah, atau disesatkan Allah yang paling celaka. Allah punya hak menyesatkan kita. Karena Jumat kan mendengar kalimat itu tiap Jumat toh. Barakallahu barang siapa diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkan, dan barang siapa disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi manusia yang Allah merasa layak menyesatkan kamu. Dan gitu. Jadi saiki dinamis deh itu jawabannya. Itu ya, dinamis. Jadi mustahil kalau Allah mentakdirkan kamu bunuh diri, mustahil. Terakhir masalah tafsir mimpi tadi. Ini mimpi ini belum bisa kita elaborasi ya, karena beribu-ribu anak-anak saya mimpi atau dan mimpi ini kadang-kadang ini cetha banget, dan aku ini merentah apa ngomongnya apa sing cetha banget sing aku dhewe ora ngerti. Iki medeni tenan iki. Gusti Allah ki lenggahi perkara ki ya Allah ya. Aku dicekake nang atine bocah-bocah, terus aku ngkai wiritan barang tak. Begitu takon aku, waduh kok ngerti ya aku ya. Akhirnya aku takon, jenengan iku ndamel perkara kula diwuruhi napa sing kula wuruh kene. Ana sing tak wuruhi mabur, ana sing tak wuruhi njupuk keris ning wit, ana sing tak wis macam-macam. Macam-macam. Ah iki tak wuruhi kaya Upin
Ya nek tak delok-delok kapan lho aku ngomong ngono kuwi. Kuwi padha karo nek ana ning medsos kayak aku jare ngomong ngene. Kalau memang speaker masjid tidak boleh, yang dangdut juga tidak boleh. Aku kapan ngomong ngono kuwi lho. Ya ana ning medsos kaya ngono kuwi, kapan aku ngomong ngono kuwi, ya Allah, ya Allah. Ning aku meneng webben wae. Ben wae kowe nek jan wani-wani kan ora urusan karo aku, ning urusan karo sing duwe aku kan gitu kan. Aku tenang wae, ben wae aku. Nah jadi kalau saya sekarang mencoba mencari atau mengelaborasi, melogikakan, mencari kontekstualisasinya, Upin Ipin itu bikinan anak Indonesia, tapi tidak diterima ketika ditawarkan kepada media Indonesia, karena orang kreatif di Indonesia tidak dipercaya oleh orang kaya di Indonesia. Kowe iso gawe listrik saka banyu, kowe iso gawe listrik permanen, kowe iso gawe ramuan-ramuan baru, inovasi. Banyak sekali anak Indonesia yang hebat-hebat, tapi tidak dipercaya oleh orang kaya sehingga tidak disponsori dan dicurigai oleh pemerintah, malah ditangkap dan dimasukkan penjara. Saya sudah menemani beberapa orang yang seperti itu. Nah, ketika Upin Ipin ditawarkan ke Malaysia, diterima. Bahasanya kemudian di Malaysia kan, terus Indonesia melu tuku, pingin ditawani ragelem, begitu wong liya tuku kowe melu tuku ngono kuwi. Jadi kita mohon, kita mudah-mudahan kita punya pemerintah dan stakeholder Indonesia yang menghargai rakyatnya sendiri. Karena kita tidak dihargai. Nggawe ide dinggo ngangkut apa, nggawe mobil roda aneh sithik dicurigai, ditangkap, itu kan? Pedomane Korea kalau Jepang, nek Indonesia sing gawe ora. Sing menggawe akal-akalan SMK kuwi digedhe-gedheke padahal ora. Itu tidak sama sekali. Itu pemaksaan politik untuk pencitraan betul-betul. Gitu loh. Nah jadi mudah-mudahan pada suatu hari saya mohon juga Pak Polisi punya kearifan dan takon-takon lah, jangan dulu mencurigai, jangan dulu menangkap, tapi tanya-tanya kepada, makanya setiap kota kalau perlu ada dewan sesepuh antara Pak Kiai, pastor, orang-orang tua itu menjadi dewan sesepuh semacam MPR lokal gitu, sehingga kalau ada apa-apa itu jangan langsung bertindak, karena kalau sifatnya kreativitas, namanya juga kreatif belum pernah ada. Nek belum pernah ada dicurigai toh, gitu loh. Nah kreativitasnya apa kan durung tahu ono. Makanya mobil listrik tidak akan laku di sini. Kenapa? Ayo sing dodol bensin, sing bisnis bensin gede-gedean kayak gitu terancam, maka mereka akan membunuh kalian kalau kalian bikin kreativitas. Hati-hati kalau kreatif. Gitu loh. Jadi kreativitas harus hati-hati. Jangan ngomong untuk bangsa dan negara dulu. Aku sih, nang aku sih. Maksud saya, yuk kita tata dulu. Misalnya kue bisa nyembuhkan kanker di Indonesia itu deh, takkan dari aku takut. Nek kue neng SD, anakmu neng SD, dikai soal karo gurune, kue sing didelok hasilnya apa prosesnya? Tenang. Nek ono anakmu ngerjake soal matematika ning ora kaya gurune lenggarat, ning hasilnya podo, disalahke apa dibenerke? Biasanya kan disalahke mergo lenggarat ora kaya gurune. Nek kowe ndelok dalan dhewe meskipun hasilnya sama kamu nggak dipercaya. Kan harus pakai prosedur mereka. Nah, begitu juga sikap mindset nasional kita begitu. Meskipun terbukti kamu bisa membuat mobil yang bagus, yang efektif, yang efisien, tapi kalau tidak seperti yang lain-lainnya yang sudah ada selama ini, kamu dicurigai kan begitu. Karena bangsa Indonesia atau pemerintah Indonesia yang saya belum siap dengan kreativitas rakyatnya. Jadi kalau kamu punya kreativitas, monggo dirembuk dulu, jangan terlalu disosialisasikan. Misalnya gini, saya kowe loro batu ginjal. Umpamane ya, ning ora, kowe lak dodol manuk to. Iki jual manuk dia. Itu manuke sing didol. Dodol manuk kang dindi ora. Untuk iya atau tidak dia punya batu ginjal, kan harus ke lab, betul nggak? Di ronsen apa?
gitu ya. Nek aku ngomong kue batu ginjal, percaya lah. Meskipun bener, sing dipercaya lah itu aku, betul nggak? Meskipun bener, kue. Misalnya aku tabib, tak cekel ngene. Waduh, ginjal sampean rodo garing iki. Ya. Saya tidak dipercaya, harus dilihat secara medis baru dianggap bener. Kalau cuman tak pegang gini terus saya tahu sampean kok rodo paru-paru ini rodo terus misal gitu ya, saya tidak dipercaya meskipun bener hasilnya. Nah ini kelemahan bangsa Indonesia, kelemahan pemerintah Indonesia. Ngomong ini, berarti ginjalmu tak cukup. Gue nanggone anak maknya di Delanggu, menganggu paku set, dilpot set, gue karena rokok ini lah kalau dilpot set lagi, kalau tarik gini, kalau adem-adem biasa, metu produk batunya. Nyotor nek batu ini metu. Begitu dimasukkan ke lab memang hilang batunya, kan sudah dikeluarkan. Tapi diakui enggak? Diakui enggak hasil karya? Enggak diakui. Karena prosedurnya tidak seperti di rumah sakit. Jadi urusannya bukan hasilnya, urusannya adalah kudu kaya kae. Ini penyakit mazhab namanya. Kudu kaya kae. Nek wiritan kudu ngono kae, nek salat kudu ngono kae, thariqate kudu ngono kae, nek orang ngono kae salah, meskipun hasilnya tetap taqarrub ilallah. Nah saya mohon anak-anakku semua, besok-besok kalau Anda menjadi stakeholder, Anda menjadi pemerintah, punya kedewasaan, punya keluasan, punya jiwa penerimaan, tapi rasional dan waspada terhadap fakta-fakta yang muncul di depan Anda. Ojo gampang nolak-nolak opo-opo. Gitu. Karena kebenaran tidak hanya satu, kebenaran itu sangat banyak. Wong buktine kowe gelem nrimo aku kok. Kan kudune sing diterima ning iki nek ngomong agama ya kudu pembelajar agama beneran, kudu tamat Al-Azhar, kudu menguasai kitab kuning. Lah kok ora ngerti, nek kok terima. Kok takon-takon iki. Kuwi dilalah aku diterima. Nek belum tentu diterima yang lain. Itu kan? Kudunya yang ngelompokke uang dan bersatukan Departemen Dalam Negeri. Lalu aku ning ndi yang gak nunggu-nunggu iki putra aku. Loh, aku punya ekspektasi apa? Ning kok kowe nrimo? Kan gitu. Nah, jadi kowe sadurunge menunjukkan kreativitasmu, kowe kudu ngitung segala sesuatunya, kowe dhewe kudu duwe kelengkapan ilmu. Nek kowe iki wis diterima wong lagi kowe misalnya kowe iki urung ngerti apa-apa, polisi ku gini ya tempiling kowe. Agak kowe iki sapa ngomong kowe ngene, nek aku sing ngomong ora. Pak Tito, polisi itu bukan aparat pemerintah, polisi itu aparat negara, Pak Tito. Jadi bukan anak buahnya Jokowi sampean itu taatnya kepada undang-undang negara milik rakyat. Ini loh. Bukan bawaannya Jokowi. Pak itu orang sudah kan ini. Nek kowe sing ngomong. Kan gitu. Jadi kowe nek arep ngomong ya dihitung wis skip dulu. Ojo berita-berita ngarep kantor polisi ya toh. Nah, disikat tenan kowe. Saya bukan hebat, cuman karena saya kan memang bantuin terus dari dulu. Saya kan tidak pernah bertengkar sama siapa-siapa. Sama TNI hubungan saya baik sejak zaman Beni Murdani sampai Wiranto sampai yang sekarang. Hubungan saya baik dari zaman Pak Hugeng. Terus macam-macam Kapolri kaya ono kae nganti saiki hubunganku apik karena saya apa calon pro TNI, pro Polri lah, gak pro. Aku gak ndek pro kontra, kabeh iki Bhinneka Tunggal Ika, kabeh tak kancani, ora bener ki ora langsung tak salahke. Aku nganut Kanjeng Nabi, aku padha karo Kanjeng Sunan Kalijaga ora ndudu salah-salah keto. Alon-alon, ojo langsung mempraktekkan kebenaranmu. Lah nek pancen bocah durung iso ya dibimbing pelan-pelan kan begitu. Itu teman sekalian. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir tadi, mohon dengan sangat kita siap untuk bil hikmah wal mau'izatil hasanah kalau bahasa Al-Qur'annya.
Jadi jangan mentang-mentang kamu benar terus kamu menghadirkan kebenaranmu kepada orang lain. Harus tetap dengan jalan kebijaksanaan, jalan kearifan, jalan hikmah. Karena perintah Allah adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil haq, bukan bi yang lain-lain. Gitu ya. Berarti sudah semua Mas Ilham ya. Alhamdulillah saat ini sampun pukul 1:30 seluruh yang sekali. Alhamdulillah sudah cukup Bapak sekalian ya. Upama salaman 20 menit aja ya. Tak jauh ya kok nek kue gelem salaman rohaniah aku seneng banget. Cukup ya Rawa ya. Bismillah ya. Wis atine ikhlas satu sama lain. Aku ndongake kowe tenang-tenang ya. Hidup pribadimu, keluargamu, dan generasi muda ini nanti insya Allah akan dibimbing oleh Allah untuk menjadi pemimpin yang akan. Amin. Semua berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.